Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Dinkes Blora Official bersama saya Manik dari Puskesmas Medang. Nah, pada acara Bintek atau Bincang tentang Kesehatan. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas tentang penyakit campak. Sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber kita yaitu Kak Aning. Halo Kak Aning. Ya, halo Kak. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Kak Aning kepada penonton setia Bintek Dinkes. Ya, terima kasih Kak Mane. Perkenalkan dulu, nama saya biasanya dipanggil Kak Aning ya sama Kak Mane. Untuk nama lengkap saya Puji Prastianing Amini. Untuk profesi saya perawat. Kebetulan di Puskesmas Medang saya di programmer surveillance Kak. Ya. Jadi di programmer surveillance ini menganalisa untuk pertambahan penyakit ataupun penularan penyakit yang bisa berkemungkinan menjadi KLB gitu Kak. Mungkin itu Kak, Ya. sedikit perkenalannya. Gimana kabarnya Kak Aning hari ini? Luar biasa ini, makanya ini bisa bertemu dengan para pemirsa ya, teman-teman semua di Blora mungkin pada khususnya. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kemarin kayaknya Kak Aning juga habis flu ya. Oh iya. Mungkin karena musimnya juga musim nggak tentu musimnya. Untuk teman-teman juga mari kita jaga ya kondisi kita karena musimnya masih kadang panas, kadang hujan. Tentu kita harus menambah daya tahan tubuh kita nih, makan yang banyak, olahraga tentunya ya, makan makanan bergizi gitu ya Kak ya. Iya betul ya. Jadi sebelum kita mulai perbincangan pada episode kali ini, sebelumnya saya mau mengingatkan kepada bunda-bunda, kakak-kakak ataupun para orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun, jangan lupa untuk diberikan subpin tetes polio manis karena ini sudah memasuki putaran kedua. Yang mana dimulai dari 19 Februari kemarin sampai nanti 24 Februari 2024, di mana nanti subpin polio ini bisa didapatkan di Posyandu dan juga jangan lupa datang ke Posyandu karena ini bulan Februari juga mendapatkan vitamin A tuh ya. Langsung saja nih ya Kak, kita membahas tentang penyakit campak. Nah, kenapa sih dari Puskesmas Medang ini kita membahas tentang campak? Karena kebetulan di wilayah Puskesmas Medang itu ada satu kasus ya Kak Aning tentang campak yang diderita anak-anak. Nah, mungkin dari penonton ataupun masyarakat wilayah Blora masih belum paham atau masih bingung tentang campak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak Aning, campak itu apa sih sebenarnya? Oke, baik gitu ya Kak. Mungkin masih bingung ya ini campak itu apa ya. Kemudian juga mungkin teman-teman atau Bunda juga bertanya, kok ada ya di Medang ini kok campak ini seperti apa ya? Tapi jangan menjadikan khawatir ya, kok bisa ditempungkan ini dari apa gitu. Jadi untuk semuanya mungkin bisa diketahui untuk campak ini dulu ya Kak ya. Campak ini penyakit infeksi karena virus. Nah, virus ini sebenarnya ada semua ini di udara kita ini, semua virus ada ini Kak. Ada macam-macam virus. Jadi ini salah satunya jenisnya virus campak ini. Jadi campak ini menyerang saluran pernafasan Kak. Biasanya untuk gejala pertamanya nih, biasanya anak-anak itu yang pertama panas Kak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ruam merah. Mungkin ibu-ibu yang di rumah atau orang Blora nih bilangnya gabaken gitu ya Kak ya. Gabaken gitu. Anaknya gabaken nih gitu. Dikasih apa ini gabaken gitu ya. Jadi di sini salah satu gejala awal dari campak ini. Jadi untuk alarm pertama itu panas, kemudian ruam. Bisa juga dibalik, ruamnya dulu
baru panas gitu Kak. Itu salah satu gejala awal. Jadi dari kemarin medang kenapa kok bisa muncul satu campak itu yang sudah ditegakkan secara laborat. Jadi ada campak di kita itu campak klinis ya Kak. Kalau klinis itu baru gejala yang tadi disebutkan baru panas kemudian ruam. Nah dari pasien-pasien yang mengalami tersebut dari puskesmas kita mengambil darahnya. Kemudian kita periksa ke laboratorium Jogja. Nah, dari beberapa sampel nih, banyak sampel yang kita kirim, satu yang positif. Jadi benar-benar itu karena virus campak. Nanti mungkin di pembicaraan kita nanti kita bahas tuntas nih apa yang harus kita lakukan ya Kak ya, biar masyarakat bisa mengetahui awal apa yang harus dilakukan, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran apa yang perlu diperhatikan di depan-depan nih Kak, biar jangan sampai terjadi sesuatu hal yang mungkin berbahaya gitu ya Kak ya. Terus Kak, tadi kan Kak Aning menjelaskan kalau campak itu gejalanya ruam atau kemerahan. Nah, bedanya sama cacar air itu apa sih Kak? Kan sama-sama bintik merah tuh. Nah, perbedaannya itu apa sih? Kalau boleh tahu. Kita kadang rancu ya untuk bunda-bunda nih. Kadang ada yang ini cacar air, apa ini campak nih ya. Bedanya apa sih? Semua kan di kulit nih ya. Nah, yang perlu dilihat nih Kak. Jadi kalau cacar air nanti bunda atau teman-teman bisa melihatnya itu bintik-bintiknya tuh awalnya bintik ya Kak ya. Iya. Kemudian dia berupa papul atau benjul gitu ya. Kalau kayak jerawat gitulah ya, benjul kecil-kecil di kulit. Dan itu tuh berisi air. Akhirnya akan berisi air atau cairan. Nah, itu yang disebut cacar air. Kemudian untuk dabaken atau campak ini biasanya dia cuma kayak merah timbul di kulit gitu aja Kak, tapi nggak ada airnya. Nah itu campak, tanda-tanda gejalanya. Jadi beda ya, ada isi airnya sama tidak ada airnya. Itu sama-sama merah. Itu untuk membedakan secara kita lihat mata itu bisa kelihatan nih Kak ya. Gitu bisa ya Kak ya. Terus Kak, campak itu kan tadi juga Kak Aning termasuk ke dalam penyakit menular. Nah, penularannya itu seperti apa Kak kalau boleh tahu? Cara penularannya nih cara ya Kak ya. penularannya. Oke, perlu kita ketahui juga ya kalau kita punya musuh nih, kita bisa menghindari ya dengan apa sih? Jangan sampai kita perang gitu ya Kak ya. Jadi gini, untuk pencegahannya atau cara penularannya nih, dia itu ada 3 cara nih. Nah, ini yang perlu kita ketahui nih. Yang pertama, melalui droplet. Droplet itu apa Kak? Droplet apa trompet gitu. Ya, droplet. Jadi jangan lupa ya, jangan jadi trompet ya Kak ya. Jadi untuk droplet ini seperti ini Kak, kita ngobrol nih ya. Ada ini nih, ada yang keluar nih dari mulut saya nih. Ada yang muncrat. Ada yang muncrat nih. Ada yang muncrat kecil-kecil tapi nggak kelihatan. Kalau dilihat mikroskop mungkin kelihatan nih Kak ya. Atau pada saat kita batuk nih, kalau batuk malah muncratnya lebih jauh nih Kak. Lebih banyak dan lebih jauh. Nah itu yang namanya droplet. Jadi ludah yang menyembur atau keluar saat kita ngomong, saat kita batuk, itulah droplet. Sepertinya nih Kak, misalnya Kak Aning lagi campak nih, nah, lagi ngobrol nih sama Kak Mani, kita berhadapan nih ya Kak ya. Ini nggak ada yang keluar nih Kak dari mulutnya Kak Aning nih, dropletnya. Jadi kita ngobrolnya lama nih ya, apalagi batuk. Inilah yang bisa menularkan, itu yang namanya droplet ya. Memang sebenarnya agak sedikit itu sama trompet ya, trompet tiup gitu ya Kak ya. Ada yang muncrat juga. Nah gitu. Kemudian yang kedua itu dengan kontak langsung. Nah, kontak langsung ini dengan penderita ini bersentuhan antar kulit nih. Saya Kak Aning sama Kak Mani nih tangannya bersentuhan, kulitnya bersentuhan. Misalnya Kak Aning habis megang mulut, megang hidung, padahal Kak Aning lagi sakit nih. Kemudian salaman nih sama Kak Mani. Nah ini yang bisa menularkan. Ya, nanti Kak Mani tangannya juga pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut. Lah itu kontak langsung namanya. Kemudian yang ketiga melalui
permukaan benda nih Kak. Contohnya Kak? Contoh nih ya. Jadi dari permukaan benda, misal kalau kita posyandu nih ya Kak, kan banyak ya anak kecil-kecil datang di situ ya. Kita nimbang. Timbangannya 1 apa banyak nih Kak? Biasanya sih 1 ya Kak. 1 ya. Nah itu nanti dari 1 anak-anak nih, padahal dia sudah bergejala nih, mau campak nih, lagi ruam-ruam, tapi ibunya bilang, gabakan nggak apa-apa, mau ke posyandu nih, ditimbang gitu. Nah ditimbang, kemudian yang kedua mesti akan dipanggil anak yang kedua, anak putri yang kedua nih Kak, ditimbang lagi ya. Timbangannya sama ya Kak ya? Sama. Nah dari anak yang pertama tadi nanti ditimbang, kemudian anak yang ketiga Ahmad, nah ditimbang lagi. Nah itu di permukaan tadi nih Kak, timbangan itu kan ada mesti cairannya. Anak yang pertama tadi misal keringat ya kering, atau ini tadi yang kadang dari tangan mulutnya keluar ya, kena di benda tadi. Nah itu bisa juga menularkan gitu, dipegang sama bayi yang belakangnya, Nah itu melalui tadi 3 cara itu Kak. Nah itu kita bisa menghindari dari situ ya Kak ya. Gitu Kak. Terus Kak, kan kalau yang di wilayah Medang itu kan yang terkena campak itu kan anak-anak. Nah, sebenarnya itu campak itu hanya menyerang anak-anak ataukah orang dewasa seperti kita nih yang sudah vaksin pun bisa terkena campak itu gimana Kak? Atau hanya yang anak-anak kah atau memang orang dewasa itu bisa kena campak? Kalau kita lihat kan kadang di masyarakat yang gabakan anak kecil nih ya Kak ya, di bawah 5 tahun. Padahal sebenarnya ini campak ini orang dewasa pun bisa nih Kak, bisa terkena, namanya virus ini kan di mana-mana ada ya. Cuma kalau mungkin orang dewasa, ibu hamil terutama yang berbahaya itu juga bisa. Namun kita kan bisa, mungkin anak dewasa ini sudah vaksin nih, campaknya udah lengkap dulu nih ya Kak ya. Jadi mungkin dia hanya gejala ringan. Jadi sudah sembuh mungkin dengan istirahat, makan yang banyak, ya sudah sehat. Cuma minum paracetamol atau mungkin kalau ada gatal-gatal dikit minum CTM gitu, sudah sembuh. Jadi anak-anak ataupun orang dewasa berkemungkinan tetap bisa terkena virus campak gitu Kak. Jadi yang dewasa jangan merasa merdeka nih ya. Tetap waspada nih ya Kak ya. Terus tadi kan Kak Aning menjelaskan kalau ibu hamil itu juga rentan terkena penyakit campak. Itu tuh kok bisa sih Kak? Kenapa kok ibu hamil itu rentan terkena campaknya itu? Kenapa? Sebenarnya ibu hamil juga berkemungkinannya sama ya. Cuma dia kalau terkena itu berbahaya, lebih berbahaya daripada orang yang gak hamil nih Kak. Bahayanya kenapa itu? Dia itu bahayanya virus ini akan menyerang janinnya nih Kak. Janinnya yang diserang. Mungkin ibu hamilnya gejalanya cuma panas, ruam, terus matanya merah. Terus kayaknya sudah sembuh. Tapi virusnya itu masuk ke dalam kandungannya. Jadi berbahaya bagi bayinya Kak. Yang pertama sesuai stadiumnya. Saat dia tertular itu di trimester pertama, trimester kedua, ataupun trimester ketiga. Nah itu nanti yang berpengaruh, bayinya bisa kalau trimester pertama nih bisa saja keguguran nih Kak, abortus ya. Kemudian kalau yang di trimester kedua bisa prematur lahirnya. Ataupun di trimester berikutnya tuh bisa membawa kelainan kongenital atau yang kita sebut tuh kelainan bawaan sama bayinya. Jadi kayak cacat bawaan gitu Kak. Nanti yang diserang bisa matanya, bisa atau organ-organ yang lain. Itu yang sangat berbahaya. Kemudian kalau sudah cukup umur nih, ibunya terkena, dia lahir cukup umur, tapi dengan BBLR. Jadi bayi baru lahir dengan berat badan rendah. Biasanya dia sudah 9 bulan nih di kandungan. Cuma beratnya di bawah 2.500 gram Kak. Jadi nggak ada 3 kilo ya Kak. Nah itu yang berbahaya nih Kak kalau untuk ibu hamil gitu. Terus nih Kak, tadi kan Kak Aning juga menjelaskan kalau gejalanya itu ruam sama demam. Nah, lebih spesifiknya itu gejalanya itu kayak gimana? Karena kan kalau
ruam ataupun demam itu kan banyak ya penyakit yang gejalanya hampir sama. Nah, kalau yang spesifiknya dia campak itu gejalanya itu seperti apa? Oh iya, kalau spesifik nih biar lebih fokus nih ya, biar orang tua juga tahu gitu. Oh, anakku kena campak nih karena gejala-gejala ini. Biar membedakan antara campak dan penyakit lain ya Kak ya. Jadi untuk campak tadi yang disebutkan demam itu pasti ya. Demam itu berapa derajat sih? Biasanya ibu-ibu sekarang kan sudah modern ya, di rumah udah punya ini ya termometer nih ya kayak udah pada pinter nih. Dicek nih anaknya suhunya berapa. Kalau orang normal kan 36 sampai 37 nih Kak. Jadi kalau demam ini dari 38 sampai 40 nih anak-anak panasnya. Kemudian yang kedua tadi ruam tetap ya. Kemudian yang ketiga itu yang khas tuh mata merah nih Kak. Kalau di bahasa kita itu konjungtivitis ya. Biasanya kalau matanya merah, anak-anak kan terus nerocoh aja itu ya. Karena memang kalau mata kita merah itu kena cahaya itu dia silau. Jadi untuk fisiologisnya itu air mata ini akan keluar untuk melindungi matanya gitu. Seperti itu Kak. Kemudian yang ketiga ada flu-nya. Flu seperti batuk. Karena memang menyerang saluran pernafasan kan ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bintik-bintik putih Kak di dalam mulut, tapi di samping kiri kanan. Kalau anak-anak mulutnya dibuka itu di pipi dalam itu ada kayak sariawan gitu Kak, putih-putih. Putih banyak gitu ya Kak? Atau 1, 2? Kadang ada 2, 3, tapi nggak selalu itu Kak. Tapi yang perlu diwaspadai ibu-ibu semua kalau anak-anak satu panas, kemudian ada ruam. Itu segera ya Kak, apalagi ada mata merah nih, segera diperiksakan ke puskesmas ataupun ke tenaga kesehatan lain supaya nanti bisa ditindaklanjuti gitu Kak. Kemudian kalau misalnya ke puskesmas ya dengan gejala ruam tadi, merah-merah tadi, biasanya langsung penanganan pertamanya apa nih? Pasti diberi turun panas sama vitamin A Kak. Untuk pencegahannya diberikan 2 dosis sesuai dengan umur. Ada yang biru, ada yang merah gitu Kak. Tuh. Terus ini Kak, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar nih tentang gejalanya. Nah, sebenarnya kan kadang masyarakat tuh menganggapnya campak itu penyakit yang ringan gitu. Padahal sebenarnya mungkin setiap penyakit itu ada tingkat keparahannya atau bisa mengakibatkan komplikasi. Gitu ya? Nah, campak sendiri itu komplikasinya tuh apa sih Kak? Yang berbahaya nih ya. Sampai berbahaya. Oke, mungkin di masyarakat sekarang ini kan karena mungkin masyarakat juga vaksinnya sudah bagus nih, campaknya udah bagus nih, jadi sepertinya ringan-ringan aja ya. Karena memang fungsi dari vaksin ini kita tetap sakit kena virus tapi tidak terkena komplikasi. Jadi ya akan sembuh dengan istirahat, pengobatan dan sebagainya. Namun perlu kita pahami semua ya Bunda semua, teman-teman semua bahwa ada komplikasi nih yang sangat berbahaya di virus campak ini nih ya. Yang pertama itu bisa pneumonia nih Kak. Karena kan saluran pernafasan ya kalau lama tidak mendapatkan penanganan dan bagus dan anak ini tidak vaksin campak lengkap, nanti itu bisa pneumonia. Jadi menyerang paru-paru, radang paru-paru. Nah, tentu itu sangat berbahaya. Nanti ada pengobatan khususnya yang harus beberapa waktu dijalani dari anak tersebut. Kemudian yang kedua itu ada diare. Bisa berat tuh diarenya. Kalau diare berat kan kita harus pengembalian cairan. Apakah ada komplikasi yang lain? Itu kan sangat banyak nih Kak ya. Harus ada penanganan khususnya. Itu kan terutama untuk anak kecil sangat berbahaya kalau diare, kalau kehilangan cairan banyak. Dan yang sangat berbahaya sekali nih adalah meningitis nih Kak. Meningitis itu apa sih Kak? Kalau jangan yang ilmiah deh. Kalau ilmiah kan kadang penonton nih masih bingung tuh meningitis itu apa. Oke, ini dijelaskan ya. Kalau meningitis itu peradangan di selaput otak Kak. Jadi virus itu tuh bisa masuk ke selaput otak dari penderita campak ini, terutama yang tidak vaksin ya. Ya itu yang sangat berbahaya karena di otak kita perlu Bapak Ibu atau ibu-ibu semua ketahui banyak saraf dan semua itu kita itu dari otak semua nih ya. Kalau sampai terserang di situ wah bahaya nih ya Kak ya.
Terus nih Kak, tadi kan pencegahannya itu Kak Ani juga sudah menyinggung tentang vaksin. Nah, biar lebih jelas, vaksin untuk campak itu apa? Dan usia berapa gitu? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan gitu. Oke deh. Tentunya pencegahan ini bisa dilakukan karena tadi udah disebutkan berkali-kali nih, yang sudah vaksin itu tidak akan mendapatkan komplikasi berat nih ya Kak ya. Ini vaksinnya apa nih? Wah, vaksin banyak ini. Jadi vaksin ini salah satunya itu ada 2 jenis Kak. Vaksin campak ini ya, Campak ya. MR sama MMR. Ada ya. 2 itu. Kemudian untuk pemberiannya dimulai dari umur berapa nih bayi ini bisa diberikan ya? Itu dari mulai umur 9 bulan Kak. Jadi kalau pemberiannya ibu-ibu bisa dilihat nih tanggal lahirnya anaknya sama disesuaikan di posyandu. Jadwalnya tanggal berapa. Kalau masih kurang 9 bulan biasanya belum boleh sama ibu bidan. Karena belum 9. Lebih baik 9 pas atau lebih itu boleh. Kalau kurang nggak boleh ya. Kemudian di 18 bulan. Saat nih 18 bulan dilihat lagi seperti tadi ya Kak ya. Jangan sebelum ya, kalau kurang nggak boleh loh ya. Harus pas atau lebih. Kemudian yang dosis ketiga diberikan tuh saat usia 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi itu di kegiatan BIAN Kak. Pernah dengar nggak BIAN? Tahu, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Oke, betul nih Kak Mane. Di BIAN itulah nanti di vaksin campak yang ketiga. Jadi kadang kan anak-anak udah sekolah nih Kak ya, udah SD, ada yang TK. Kemudian di situ misalnya ada surat nih pemberitahuan ke orang tua, kepada orang tua besok di sekolah mau dilaksanakan vaksin campak. Wah, ibunya yang galau nih ya. Ibunya yang galau. Aduh, anakku mau disuntik nanti nangis gitu ya. Mohon nanti ya ibu-ibu semua anaknya diperbolehkan vaksinnya, jangan malah nggak usah masuk ya nak, besok mau disuntik. Biar masuk ya. Ayo nak, masuk besok suntik biar sehat ya, biar terhindar dari campak. Nanti ibu-ibu bisa menyampaikan itu ke anak-anak biar anak-anak semangat. Ayo siapa yang berani nanti vaksin pertama, nanti mama kasih permen, mama kasih coklat ya biar anaknya semangat. Jadi sebagai orang tua biar mendukung program ini ya, karena untuk kesehatan anaknya. Nanti yang tadi udah disebutkan banyak tadi ya. Anak-anak sehat gitu. Betul. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir. Kan banyak juga nih beredar di masyarakat tentang mitos-mitos campak tuh. Nah, biasanya kalau orang yang kena campak itu dilarang mandi. Karena kan nanti takutnya malah semakin parah. Tuh, bener gak sih Kak mitos itu tuh? Oke, nanti kita bahas secara ini ya. Iya. Ilmunya gitu ya. Ini mitos apa ini ya? Perlu kita ketahui semua ya Kak Mani. Salah satu pencegahan campak ini di virus ini kan salah satunya ada vaksin tadi. Yang kedua itu PHBS Kak. PHBS itu apa sih ya? Perilaku hidup bersih dan sehat teman-teman. Nah di dalamnya itu salah satunya apa ini perilakunya? Mandi 2 kali sehari minimal gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit, apalagi ini ya campak di kulit ya, ada ruam-ruam di kulit kita. Kalau apalagi anak demam nih, pasti kan keringatnya banyak nih. Betul. Masih ada ruamnya. Tentu kan ikat semua kan ya kayak. Apalagi kalau nggak boleh mandi nih 3 hari. Bagaimana nih virusnya di kulit ini? Wah, banyak sekali berkumpul. Jadi wajib nih malah justru harus mandi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah itulah berarti itu apa Kak? Mitosnya salah. Mitosnya salah semua. Oke, jadi nanti kalau misalnya anak putra-putranya lagi gebaken nih bahasa Bluranya, mandi ya Ibu, Bapak Ibu dimandikan sehari minimal 2 kali. Pakai sabun lah ya. Ternyata tidak kerasa ya Kak Aning udah ngobrol panjang lebar, waktunya juga sudah panjang juga. Nah, mungkin dari Kak Aning ada closing statement atau pantun mungkin untuk para penonton. Wah, ini saya ditembak pantunnya sama Kak Mani nih untuk closing statementnya apa ya? Kayaknya itu deh. Pencegahan lebih baik dari pengobatan kayaknya betul, itu. teman-teman dipegang tuh ya.
Kemudian untuk pantunnya nih Kak, coba nih ya berpantun nih. Nanti kita boleh nih dijawab semua dengan cakep nih ya Kak ya. Oke. Mari ke pasar beli cempedak Kak. Cakep. Buah cempedak rasanya manis sekali. Cakep. Mari kita cegah campak dengan imunisasi campak 3 kali. Terima kasih Kak, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih Kak Aning atas perbincangan pada episode kali ini. Dari saya mau menambahkan, karena ini juga di bulan Februari teman-teman, kasus demam berdarah itu sedang meningkatnya, termasuk di Kabupaten Blora kasus demam berdarah itu meningkat pesat. Jadi dari kami sebagai tenaga kesehatan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan 3M. Yang pertama yaitu menutup tempat-tempat penampungan air, kemudian jangan lupa untuk menguras 1 minggu sekali tempat-tempat penampungan air tersebut. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang sampah-sampah plastik. Tuh. Oke. Karena biasanya tuh masyarakat itu memintanya tuh adalah fogging ya Kak Aning ya. Biasanya fogging. Padahal fogging itu bukan solusi utama untuk memberantas demam berdarah. Karena yang benar, yang baik itu adalah dengan menerapkan 3M+ gitu. Dan PSN. Dan PSN, iya betul. Itu pemberantasan sarang nyamuk. Dengan apa itu ya? Dengan kita menjaga kebersihan lingkungan kita, dengan juga abatasasi gitu. Jadi jangan, masyarakat ini jangan pada heboh untuk meminta fogging, karena fogging itu hanya untuk mematikan nyamuk dewasa, tidak dengan jentik-jentiknya itu. Atau pipit-pipit, ukit-ukitnya itu dari kami. Karena tadi Kak Aning juga sudah memberikan pantun, dari saya juga ada pantun nih untuk dibalas. Nih dari saya nih ya, dari Medang jalan kaki sampai sini. Cakep. Pulangnya gak lupa beli wonton. Cakep. Jangan lupa like, komen, share video ini. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.